Suami curiga lihat istri jadi sering mandi seusai belanja. Saat dibuntuti ternyata masuk hotel. Inilah kisah seorang suami yang curiga terhadap kebiasaan baru istrinya. Pria itu curiga karena sang istri jadi sering mandi seusai belanja. Saat dibuntuti, sang istri malah masuk ke hotel. Dia pun syok ternyata sang istri tidak keluar rumah untuk berbelanja. Yang lebih mengejutkan, dia melihat sendiri istrinya diranjang dengan pria lain. Dilansir dari Tribun Style, baru-baru ini Tuan Lu yang tinggal di distrik Jingchuan, kota Pingliang, provinsi Gansu, Cina memperhatikan bahwa istrinya Miss Fu memiliki banyak perilaku yang tidak biasa. Sebelumnya Miss Fu bukanlah orang yang suka bermain di luar atau kecanduan berbelanja. Namun akhir-akhir ini dia sering pergi keluar dengan alasan berbelanja bersama teman-temannya. Dan yang paling membuat Tuan Lu curiga adalah bahwa setiap kali Nyonya Fu pergi membeli barang dengan teman-temannya, dia segera bergegas mandi. Berkali-kali seperti itu, Lu mau tidak mau mengerti jika istrinya menyembunyikan sesuatu darinya. Namun karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Lu tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada istrinya. Hingga suatu hari ketika dia senggang, pertanyaan yang ada di hatinya membuat Tuan Lu sangat tidak nyaman. Saat ini Miss Fu memberitahu suaminya bahwa dia akan keluar untuk berkumpul dengan teman-teman. Tuan Lu pura-pura tidak keberatan, tapi kemudian memutuskan untuk mengikuti istrinya diam-diam. Disangka Miss Fu tidak pergi ke kafe atau pusat perbelanjaan, melainkan ke hotel. Tindakan ini membuktikan spekulasi Tuan Lu benar karena tidak ada wanita yang berbelanja di hotel tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, Tuan Lu melihat seorang pria mengendarai mobil, lalu bergabung dengan Miss Fu bergandengan tangan ke hotel. Setelah memastikan bahwa Miss Fu dan pria lainnya telah menyewa kamar hotel bersama, Lu juga segera mengikuti mereka ke dalam. Dia berdiri di depan pintu kamar yang dipesan sang istri, padahal Tuan Lu tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Meski sudah siap mental, namun saat membuka pintu untuk masuk, Lu masih kaget melihat istrinya diranjang bersama pria lain. Tidak dapat menahan amarah di hatinya, Tuan Lu bergegas memukuli istrinya dan pria tersebut. Tidak disangka, keduanya juga menolak untuk duduk diam dan bertahan dalam percekcokan. Mereka berusaha melawan Tuan Lu. Meski kaget saat suaminya memergokinya, Miss Fu tetap berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kekasihnya. Setelah beberapa saat, Tuan Lu mengeluarkan ponselnya untuk merekam bukti perselingkuhan istrinya. Di kepalanya, dia berpikir bahwa pernikahannya akan segera berakhir. Tetapi jika itu begitu mudah, dia sendirilah yang paling menderita. Oleh karena itu, Lu datang dengan maksud untuk menuntut ganti rugi dari sang kekasih. Dia mengancam jika tidak setuju, dia akan merilis video tersebut di jejaring sosial. Khawatir reputasinya akan terpengaruh, pria itu justru memberi Lu 80.000 yuan atau lebih dari 166 juta rupiah, lalu buru-buru berpakaian dan meninggalkan hotel. Semua permasalahan antara Tuan Lu dan Miss Fu dianggap berhenti di situ. Akan tetapi, beberapa hari kemudian Tuan Lu berinisiatif untuk menghubungi istrinya dan kemudian membuat permintaan yang sangat tidak masuk akal. Lu menyarankan agar pria itu tidur dengan istrinya lagi dan kemudian mentransfer lebih banyak uang kepadanya. Ternyata Liu berpikir bahwa jumlah 80.000 yuan terlalu sedikit dan menginginkan lebih banyak kompensasi. Ketika Miss Fu menolak permintaannya, Lu kembali mengancam akan menyebarkan video tersebut. Khawatir reputasinya akan rusak tetapi juga tidak mau memberikan uang kepada Lu lagi, Miss Fu akhirnya melapor ke polisi atas tuduhan pemerasan. Pada akhirnya pengadilan memvonis Lu 18 bulan penjara. Kisah perselingkuhan lainnya terjadi di tempat lain beberapa waktu lalu. Dia diteriaki maling di Bogor menjadi bulan-bulanan warga. Namun pria tersebut bukan maling sungguhan. Dia diteriaki maling oleh kekasihnya sendiri. Rupanya hal tersebut dipicu adanya perselingkuhan yang menjadi pemicu keduanya bertengkar. Hingga akhirnya sang wanita meneriaki maling ke pacar sendiri. Peristiwa ini terjadi di sekitar Simpang Pasar Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kanit Reskrim Polsek Citerep, Ibtu Yayan Sopian menjelaskan keduanya saling cemburu sebab pasangan kekasih ini sama-sama memiliki pacar lain di belakang alias selingkuhan. Identitas keduanya yakni RJ dan kekasih wanitanya LS 27 tahun. RJ dan LS saling cemburu karena masing-masing memiliki pacar lain dan masing-masing merasa kesal. Yayan Senin 5 Juni 2023 dikutip dari Tribun Bogor. Kasus ini bermula saat RJ mendatangi rumah kontrakan kekasihnya itu dengan suasana hati yang kesal, sebab dirinya sudah mengetahui perselingkuhan dari kekasihnya itu. Ketika memasuki kontrakan, LS tidak sedang berada di dalam. RJ yang kesal malah mengambil dompet berisi gelang emas. Hal itu dilakukan RJ saat rumah kontrakan kekasihnya dalam keadaan sepi. Apesnya ternyata gelang emas itu hanya imitasi. Kekesalan RJ berujung pengambilan dompet milik LS berisi gelang. Namun ternyata gelang emas imitasi, kata Ibtu Yayan Sopian. Ternyata aksi RJ mengambil dompet berisi gelang imitasi itu diketahui oleh seorang tetangga LS.
Sekira jam 13.30 WIB saat LS berada di sekitar Pasar Citerep melihat RJ keluar dari Pasar Citerep 1 katanya. LS yang melihat sang kekasih langsung mengejarnya dan meneriaki maling. RJ ini kaget setelah melihat LS lalu pergi melarikan diri dan LS langsung meneriaki maling, kata Ibtu Yayan Sopian. Warga pun langsung mengejar RJ dan menjadi bulan-bulanan. RJ kemudian dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Di kantor polisi, petugas memanggil sejumlah orang termasuk LS. Namun terungkap fakta bahwa ini permasalahan asmara dan keduanya sepakat untuk damai di kantor polisi. Saat di Polsek Citerep, RJ dan LS sudah saling memaafkan atas kesalahpahamannya, lalu membuat pernyataan bersama atas kesalahan masing-masing. Bahkan dalam dokumentasi yang diterima Tribun Bogor, RJ sampai berlutut meminta maaf di depan LS di Polsek Citerep. RJ juga meminta maaf kepada warga di sekitar Pasar Citerep karena perbuatannya mengganggu ketertiban. Saya RJ memohon maaf atas kejadian di depan Pasar Citerep dan membuat warga kesal sama saya. Saya RJ memohon maaf sesungguh-sungguhnya, katanya. Kanit Reskrim Polsek Citerep Ibtu Yayan Sopian menjelaskan bahwa RJ dan LS ini sudah lama pacaran. Namun mereka memiliki masalah pribadi sehingga saling melampiaskan kekesalannya. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.